Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya memakai topeng macan harimau. Bagaimana kalau saya melihat domba-domba, pasti akan saya terkam. Mungkin kadang-kadang saya membaiki dulu. Nanti kalau sudah mulai lengah, si domba ini akan saya terkam. Dan kemudian saya kunyah sampai habis. Karena apa? Tidak mungkin harimau atau macan itu akan melindungi domba-domba, tetapi akan memangsanya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang gembala bagi domba-domba. Akulah gembala yang baik, dan Yesus mengatakan bahwa gembala yang baik pasti akan masuk kandang lewat pintu. Tetapi gembala yang tidak baik, gembala jahat, gembala palsu, itu akan, atau pencuri, akan naik lewat tembok, memanjat tembok, dan diam-diam. Maka gembala baik itu akan mengetahui domba-dombanya. Domba-dombanya tahu mana gembala yang baik. Baunya akan selalu diingat, dan gembala yang baik ini akan diikuti oleh domba-domba. Domba-domba itu pun mengetahui gembala, dan gembala mengenal domba-dombanya. Tetapi orang asing, pencuri, dia tidak akan mendatangi domba-domba itu. Domba-domba itu hanya menjadi korban, dan nanti orang-orang atau upahan bahkan itu ketika terancam akan lari. Tetapi gembala yang baik itu akan melindungi domba-dombanya. Akulah pintu bagi domba-domba itu, kata Yesus seperti itu. Pintu untuk mendapatkan keselamatan bagi domba-domba, dan gembala menjadi jalan, menjadi pelindung. Saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu merupakan, kita bisa mengenang bacaan utama dari minggu lalu adalah gembala yang baik. Dan saya diundang di satu paroki yang mempunyai pelindung, yaitu Yesus Gembala yang baik. Dan sangat menarik karena saya diundang di paroki itu untuk memberikan rekoleksi umat, sedikit pelayanan, apalagi tidak lama lagi paroki itu akan memilih pengurus-pengurus DPP, Dewan Pastoral Paroki, supaya mereka termotivasi untuk siap mengisi kepengurusan itu. Dan gaya dari Ekaristi dalam perayaan Gembala Baik itu adalah dengan gaya Batak. Maka sangat menarik ya, Yesus yang menggendong domba, kemudian memakai topi dan juga memakai selendang yang dari Batak itu, kemudian semuanya akhirnya dirayakan dengan gaya Batak. Tetapi lepas dari gaya itu adalah yang ingin dihayati adalah Sang Gembala yang baik, yang menjadi pelindung bagi domba-domba. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat itu juga Romo di situ cerita dalam masa-masa pesta paroki, pelindung paroki Gembala Baik itu, ternyata Romo tadi misa di salah satu stasi. Dan karena itu suasana minggu lalu kan masih lebaran, walaupun tidak persis hari lebaran, tetapi masih suasana lebaran. Banyak orang masih saling silaturahmi. Maka di stasi itu masih tutup gerejanya. Dan ada seorang ibu yang datang. Hanya seorang ibu. Suaminya sakit sehingga izin tidak ikut Ekaristi. Tetapi Romo itu tidak kecewa, tidak berkecil hati. Umatnya cuma satu. Kemudian dia akhirnya, kita tetap harus misa. Maka ibu itu pun semangat juga
lalu menelpon suaminya supaya menyusul. Walaupun sakit, suaminya pun dipaksakan sehingga seperti misa keluarga, suami istri dan romo walaupun di gereja stasi. Lalu mulailah upacara Ekaristi itu. Dan romo tadi tidak menyesal, tidak mengeluh, tetapi tetap semuanya dia bisa tersenyum. Ditertawakan, disenyumi, itu menjadi ciri khas yang menerima apa adanya, menerima apapun yang kadang mengecewakan hatinya. Semuanya itu menjadikan ungkapan bagi romo itu seorang gembala yang mendengarkan umatnya walaupun satu atau dua, tidak ditinggalkan, tetapi disapa dan dilayani. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun bisa merenungkan bahwa gembala yang baik bagi diri kita adalah orang-orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk menggembalakan kita, untuk melindungi kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga meminta atau memanggil kita untuk menjadi gembala-gembala kecil. Gembala yang selalu bisa dibaui oleh domba-domba, yang mengenal domba-dombanya, yang masuk lewat pintu kandang yang resmi, dan juga yang selalu menyapa domba-dombanya. Satu pun domba itu akan digendongnya. Maka ketika kita mempunyai level masing-masing, dipanggil menjadi gembala itu, gembala-gembala kecil, yaitu mungkin dalam level keluarga kita. Pernahkah kita memperhatikan satu demi satu anggota keluarga kita? Satu demi satu mungkin relatif kita, sanak saudara kita yang mungkin tidak sekandung tetapi bertetangga. Apakah kita merasa kita harus juga terlibat untuk membantu mereka, melindungi mereka? Di dalam pekerjaan, apakah kita juga melihat murid-murid kita ini sebagai domba-domba yang mempercayakan hidupnya kepada kita, masa depannya kepada kita para guru-guru? Apakah kita melihat mereka, mengenal mereka masing-masing, dan juga mengajak mereka untuk mendapatkan rumput yang hijau? Di tempat kerja yang lain, mungkin PNS, guru, dokter, dan juga orang yang berjualan, pernahkah kita merasakan diri sebagai gembala bagi karyawan-karyawan kita, sebagai gembala bagi mungkin customer atau konsumen kita yang selalu datang pada kita sambil berbelanja, mengeluh, mendapatkan beban hidup sekaligus masalah-masalah yang ada, dan di situ kita sebagai gembala kecil, apa sikap kita? Itulah seorang gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya, walaupun sederhana kecil, walaupun tidak banyak tetapi satu, walaupun masalahnya bukan hebat-hebat tetapi sederhana, bagaimana orang menghadapi masalah hidup sehari-hari. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita temukan gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus kita, yang selalu melindungi kita, sehingga kita sebagai domba-dombanya ini akan selalu menjadi gembala juga bagi domba-domba yang lain yang membutuhkan, yang tersesat. Bukan menjadi harimau atau macan bagi domba-domba yang diberikan kepada kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.